Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang menabung, dapat panen sawit ditabung, dapat panen karet ditabung, dapat usaha menangkap ikan ditabung. Terkumpullah tabungannya dalam setahun lebih kurang 100 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Lalu kemudian ketika tabungan tadi dicek, diperiksa, tiba-tiba kata orang bank, duitnya habis semua, bocor. Kemana pergi tabungan saya ini, Bapak petugas bank? Kata orang bank, tabungan Bapak, tabungan Ibu kena jebol sama hacker di internet. Dijebolnya tabungan itu melalui nomor-nomor, akhirnya tabungan itu hilang sama sekali. Kira-kira kecewa atau tak kecewa? Begitulah amal kita sekarang. Amal sholat, amal puasa, amal zikir, amal sedekah, amal baca Quran, amal silaturahim. Sekarang ini kita sedang menabung amal, lalu amal ini hilang disebabkan oleh 3 perbuatan. Jadi judul pengajian kita siang ini 3 perbuatan yang menghilangkan amal. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan, mana yang ingat? 3 perbuatan yang menghilangkan amal. Perbuatan yang pertama yang menghilangkan amal adalah iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, menghilangkan semua amal, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada orang zaman dulu mau menikahkan anak, diambillah kayu rambung karet, disusun tinggi menjulang, tiba-tiba datang api menyulut, sekali bakar padam. Kayu berubah menjadi arang, arang dihembus angin berubah menjadi debu, debu berterbangan hilang. Begitulah amal kita hilang kalau kita hasad, dengki, busuk hati. Makanya dalam Quran diajarkan kita doa, wa min syarri hasidin. Doakan supaya ustadz yang ceramah ini selamat dari penyakit hasad. Jangan sampai judul pengajian hasad, rupanya yang ceramah pun hatinya hasad juga. Dan jamaah yang mendengarkan ini semuanya juga selamat dari penyakit hasad, insya Allah. Amin. Orang penyakit hasad ini hatinya susah, pikirannya susah. Kalau sudah pikiran susah, darah tinggi naik, kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, semuanya sakit gara-gara penyakit hasad. Tetangga renovasi rumah naik darah tinggi, tetangga beli sepeda motor baru masuk ICU, tetangga pergi berangkat haji koma, untung tak titik meninggal. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Waktu berdoa di waktu malam, doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, ini kawanku, tetanggaku dapat nikmat, jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang didatangi tamu, sehingga menyambut tamu bertambah amalnya. Dia baru dapat motor baru, jadikan motornya itu sebagai alat transportasinya ikut pengajian.
dia dapat kebun sawit, jadikan kebunnya berkah, anaknya bisa sekolah. Maka saat kita mendoakan orang lain, hati kita menjadi baik karena dikirimkan Allah malaikat, amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Kira-kira ibu bapak siap mendoakan kawan tetangga yang dapat nikmat? Insya Allah. Ini salah satu cara mengobati hati yang terkena penyakit hasad. Banyak orang kalau hasad, dia mendoakan orang tak baik. Ya Allah, ini tetanggaku dapat nikmat, kalau bisa stroke lah dia 6 bulan, kalau bisa cepatlah dia mati. Tak boleh mendoakan orang yang tak baik, karena yang tidak baik itu akan kembali ke kita sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang, pahala puasa kau hilang, pahala sedekah kau hilang, semuanya melayang, tak ada sama sekali. Itulah mengapa saya sampaikan hari ini tentang hasad, supaya saya menceramahi diri saya sendiri. Kalau tangan saya menunjuk kepada jamaah, hati-hati hasad, satu yang ke jamaah, yang 4 ni ke diri saya sendiri. Hati-hati kau Abdul Somad, pahala ceramah kau hilang, pahala baca Quran kau melayang, pahala sedekah kau terbang karena penyakit hasad. Makanya selesai berwudu, kita minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh. Makanya selesai wuduk itu jangan hanya selesai wuduk balik, tapi tetap kita minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit hasad. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang bisa menghilangkan amal kita adalah penyakit namanya nifaq. Hebatnya masjid kita ini, yang mau dibahas 3, setiap satu pembahasan 1 mic. Itu pula dia. Dari tadi malam. Masalah hasad 1 mic. Masalah hasad 1 mic. Ini masuk ke yang kedua 1 mic. Ini yang ketiga nanti 1 mic. Hebat memang air Joman ini, luar biasa. Saya sangka malam aja yang micnya ganti-ganti, siang pun berganti juga rupanya. Mudah-mudahan semuanya panitia diberikan Allah kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama hasad. Yang kedua itu adalah namanya penyakit nifaq. Nama orang yang kena penyakit itu munafik. Nama penyakitnya nifaq. Akan datang, yang udah dibagi-bagi aja, akan datang apapun acaranya di masjid, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, jangan bagi makanan waktu ustadz sedang ceramah. Ini anggap saya ini bukan ustadz yang diundang, saya ini orang air Joman yang balik kampung, jadi tak masalah. Ini anggap aja keluarga bagi. Bayangkan kalian mengundang ustadz dari Jakarta, diundang ustadz dari Medan, ustadz kondang, ustadz hebat, ustadz besar, pas dia sedang ceramah kalian bagilah kue, itu kurang baik. Nah, kalau saya tak masalah, karena saya bukan ustadz undangan, saya ini orang kampung yang sedang balik ke kampung halamannya berjumpa keluarganya, tak masalah. Kecuali kalau saya ustadz yang diundang menyampaikan tausiah, panitia membagi, itu saya amuk itu. Nah, kalau ini sudah dibagi, bagi tak apa-apa. Akan datang itu etikanya, adabnya. Kalau ustadz sedang ceramah,
tak usah dibagi. Kalau mau bagi sebelum ceramah atau sesudah ceramah. Makanya biasanya dulu waktu saya kecil ada acara Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, itu biasanya acara sambutan. Waktu sambutan itulah dikasih Pak Ketua Masjid sambutan, jamaah bugdo yang lah lagu. Nah, jadi nanti waktu ceramah itu orang sudah fokus mendengar. Ini bukan saya marah, tidak. Ini pelajaran kita untuk akan datang. Kalau kita buat acara wirid yasin, maulid nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, begitu cara membaginya. Bisa? Insya Allah. Yang sekarang ini yang udah dibagi, dimakan. Yang pula ditengok meniti air liur nanti. Kue yang udah dibagi itu dikunyah lah. Nah, tak masalah. Ini sekedar informasi saja. Sampai mana tadi? Penyakit yang kedua? Munafik. Orang munafik amalnya hangus. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik maka letaknya di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu apinya di bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Yang paling bawah, yang paling dekat dengan api. Orang munafik nerakanya yang paling bawah, yang paling panas, yang paling hancur, yang paling hajab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Orang munafik sifatnya 3. Iza haddasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? 3. Apa sifat orang munafik? 3. Apa ceramah dia tadi malam di Erjoman? 3. Kenapa Ustaz tuh sekarang 3-3 aja? Mengingatkan Kak Nur Aini ini nomor 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu lagi, tak boleh tepuk tangan di masjid. Nah, jadi kalau nampak nanti orang udah mau agak tepuk, itu langsung takbir kita. Kalau nampak langsung bertakbir Allahu Akbar. Tak jadi. Supaya apa? Supaya orang tahu. Ditanya orang, diundanglah Ustadz kondang dari Jakarta datang ke Air Joman. Tiba-tiba Ustadz Habib itu ditanyanya, ini Air Joman, dia kampung Ustadz Somad ini kan, iya. Tak dikasih tahu Ustadz Somad. Udah dikasih tahu, udah disampai semua insya Allah. Tidak hanya untuk Air Joman, untuk Asahan, untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia. Karena tausiah saya ini direkam dan nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan ibu, bapak, adik, abang, kakak semuanya selamat dari sifat munafik. Dan Ustadz Somad yang ceramah ini juga selamat dari sifat munafik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Munafik disebut bermuka dua. Di depan kita lain, di belakang lain. Mukanya dua. Munafik juga disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Tapi kalau saya tengok jamaah ini orangnya tulus-tulus, ikhlas-ikhlas semua. Tadi di rumah bapak tokoh masyarakat berkumpul, datang kemari berkumpul. Orangnya itu juga, shotnya pun itu juga. Orangnya baik-baik, ikhlas-ikhlas. Mudah-mudahan anak-anaknya juga semua anak yang soleh-soleh semua insya Allah. Yang pertama yang merusak amal, hasad. Yang kedua munafik. Yang paling keras, yang paling dahsyat nomor 3. Inilah dia kafir. Makanya yang paling mengerikan itu adalah orang beriman. Setelah beriman dia jadi kafir, namanya murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Darah orang Islam halal ditumpahkan, dipancung kepalanya kalau melakukan 3. Yang pertama, at-tariku lidini, murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap, pancung kepalanya, mati. Yang kedua, as-sayyibuz zani, pezina. Sudah menikah, sudah berbini, sudah berlaki, berzina. Ditanam badannya setengah,
dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh juga dihukum mati. Ustaz Somad cerita hukum mati. Pernah Ustaz Somad nengok hukum mati? Pernah. Menengok mata kepala saya sendiri menengok hukum mati di Jeddah. Nama masjidnya Masjid Qisas. Masjid apa namanya? Masjid Qisas. Duduknya macam duduk tasyahud, tangannya diikat ke belakang, tengkuk bajunya dimundurkan, kepala ditundukkan, dipancung kepala itu. Bunyinya macam batu yang dilaga, muncrat darah tuh macam air keran yang dilepas, disemprotkan, bergelinding kepala tuh jatuh. Dua kepala saya ini, mata saya ini pernah menengok dua kepala bergelinding, pancung satu, pup, tumbang, panggil satu lagi, pup, tumbang. Habis itu pulang saya ke hotel, 2 hari saya tak lalu makan, menengok kepala bergelinding dipotong dengan mata kepala sendiri. Jadi yang tiga ini halal darahnya. Yang pertama orang yang murtad, yang kedua orang berzina, yang ketiga pembunuh. Dalam Islam dihukum mati. Pembunuh dihukum masuk penjara. Enak kali dia, tak kerja, makan tidur dikeluarkan. Kita sudah kehilangan keluarga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari kita asahan air joman, dari pembunuhan, dari perzinahan, dari perbuatan murtad anak cucu kita semuanya dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak kita malam Jumat diajak bertahlil, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masukkan ke pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Air Joman? Masukkan ke pondok pesantren Darul Ulum. Saya dulu masuk pesantren Darul Ulum, tapi tak tamat, cuma 2 tahun. Lalu adik saya pun masuk Darul Ulum, kisaran masuk. Di Silau pun ada pondok pesantren Ustadz Faisal, alumni dari Yaman, Tarim Hadramaut, masukkan ke pondok pesantren, 6 tahun tamat. Tidak ada tawar-menawar. Yang boleh di rumah anak keponakan saya cuman TK sama SD. TK boleh, SD boleh. Adapun SMP, SMA wajib pesantren. Siapa yang bisa mengawal internet yang merusak anak kita di internet? Liberal, sekuler, ateis, komunis, feminis, macam-macam aliran-aliran, tontonan, karton, LGBT, maksiat, dosa, sinetron, drama Korea. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita ini sampai hari kiamat menjadi anak-anak yang soleh dan solihah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya dalam memperbaiki umat ini berceramah sudah, jadi dosen sudah, jadi guru sudah, pengajian ibu-ibu sore sudah, pengajian bapak-bapak malam sudah, tablik akbar di stadion sudah. Tapi yang paling efektif memperbaiki jamaah adalah melalui peraturan daerah di legislatif anggota DPR. Efektif sekali. Anak-anak yang tamat SD tidak diterima di SMP kalau tidak punya ijazah MDA Ibtidaiyah. Kira-kira ibu bapak kalau ada peraturan begitu suka atau tak suka? Anak tamat SD tidak diterima di SMP kalau tidak ada ijazah ibtidaiyah. Tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak bisa baca Quran. Itu tak bisa lewat ceramah. Kalau saya ceramahkan, mari hidupkan MDA, mari hidupkan ibtidaiyah, mari hidupkan tahfiz Quran, tak hidup. Tapi kalau melalui peraturan daerah bisa. Yang membuat peraturan daerah itu siapa? Yang membuat peraturan daerah DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Kita memilih DPR itu.
Makanya kita pilih orang yang kira-kira peduli pesantren, peduli Islam, peduli pendidikan anak kita. Bukan asal besar gambarnya, lubang hidungnya sebesar terowongan Mina. Iya Pak Ustadz, tapi banyak kali gambar kami tak kenal, tak tahu orangnya. Mana yang mau kami pilih, mana yang kami cucuk. Kalau tuan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Mana yang dibawa Ustadz Somad, jangan pilih yang lain. Setuju? Sesuai? Sudah tahu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ikut mencalonkan diri. Saya bukan orang politik, tapi kawan saya, sahabat saya, kenalan saya tanya, kau kan hebat kau politik, ya, maju mencalon. Kakak, abang, siapa yang mau kalian mencalon? Nanti ku bawa keliling tablik akbar, biar tahu jamaah. Jangan sampai jamaah ini mengaji di masjid baik, tapi waktu mencoblos, mencucuk, tak tahu dia siapa yang mau dipilih. Akhirnya di antara semua sepupu, abang, kakak, adik, keluarga saya, satulah yang siap. Siapa yang siap? Kata Kak Ani, aku insya Allah siap. Jamaah yang udah kenal, alhamdulillah. Bagi yang belum, berdiri dulu Kak Ani, biar nampak oci-oci, ibu-ibu, opung-opung, nande-nande. Dulu Kak. Ini kakak saya, kakak sepupu saya, omaknya dengan omak saya adik beradik, namanya Hajah Nur Aini SHMH, nomor 3 dari partai PKS. Nanti tengok di kertas tuh, tengok untuk DPRD Kabupaten Asahan. Bisa diingat? Nomor berapa? Partainya apa? PKS, DPRD Asahan. Udah diambil Bapak tuh gambar. Share Pak ke kawan-kawan, tetangga, jiran. Udah duduk balik Kak. Saya yang ada cuman DPRD Asahan. DPRD Sumatera Utara tak ada. DPR RI tak ada. Yang DPD, ini tim saya, tim Ustadz Abdul Somad yang berkeliling, yang menyurvei, yang menyusun jadwal, yang mengarahkan, itu semua. Saya tinggal duduk manis, duduk cantik aja, tidur. Bangun Ustadz ke masjid, saya sampai. Dia lah yang menyusunnya semua. Tim Ustadz Abdul Somad, namanya Bang Darwis Halomwan. Berdiri dulu Bang Darwis, biar nampak jamaah nih. Ini Bang Darwis namanya. Nanti tengok di kertas DPD nomor 6. Ingat, nomor 6 Bang Darwis. Mana yang sah? Mana yang kawan Ustadz Somad kemarin? Kenapa tak nampak? Ini orangnya Bang Darwis. Cucuk, terserah apa yang mau dicucuk. Lubang hidungnya, keningnya cucuk. Ini kawan Ustadz Somad kemarin. Bang Darwis. Bismillah. Insya Allah amanah. Orangnya baik. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baik semua ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Duduk balik Bang Darwis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 yang disampaikan Ustadz Somad. Bisa diulang balik yang 3 tadi. Itu anak-anak, siapa yang bisa mengulang yang 3 tadi? Angkat tangan. Itulah akibat dibagi kuih tadi. Anak-anak, omaknya jangan. Siapa yang bisa mengulang 3 yang disampaikan Ustadz Somad? 3 yang merusak amal. Anak-anak, angkat tangan. Mati mahita. Nang boy nang. 3 yang merusak amal. Biri. Kita dengarkan dulu 3 yang merusak amal. Siapa namanya? Alif Amirul, Pak. Hah? Alif Amirul. Alif Amirul. Alifnya aja begini, apalagi bah. Sebutkan alif 3 tadi yang Ustaz sampaikan merusak amal. 1. Berzina. Alif, dia apa? Murtad. Murtad. Duduk Alif. Duduk. 3 yang merusak amal. Maju. Nampak kalian panitia akibat membagi roti waktu saya ceramah kan? Tak fokus dia, itulah. Kasih mic. Jangan satu-satu dulu. 1.
Hasad. 2, iri. Terus 3, dengki. dengki. Hasad, iri, dengki. Duduk. Belum dapat lagi. 3. Siapa namanya? Surya, Pak. Surya, Bupati Asahan. 3 yang merusak amal dalam ceramah Ustaz Somad tadi. 1, 2, 3. 1 hasad. hasad. 2 Munafik. 2 munafik. 3 Kafir. kafir. Betul, cair. Yang 2 tuh walaupun salah maju juga, uang letih. Mana yang 2 tadi? Maju, naik ke atas. Mari 3 maju sini, 3 maju sini. Nah, bagi 2 ya, limpul. Tengok sana, berdiri. Tengok. Nah, tengok sana. Yang pertama hasad, yang kedua munafik, yang ketiga kafir. Itu merusak amal. Mudah-mudahan selamat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Amin. Duduk balik. Nah, duduk. Jangan lupa bagi ya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Saya tiap tahun datang ke Silau. Panjang umur, sehat badan, kita jumpa lagi insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.